Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Al-Amin yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesehatan, kesempatan untuk melakukan kajian kitab Nasha'ihul Ibad. Mudah-mudahan kita bisa menyerap apa yang terkandung dalam hikmah kitab tersebut dan mengamalkannya menjadi perbekalan yang indah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga layak sampai Allah memanggil kita dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, di mana nafsu yang sudah terkalahkan, tertundukkan, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki ketenangan, di mana tenang itu karena bersandar penuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bukan hanya manusia saja beriman kepada beliau, bukan hanya jin yang beriman kepada beliau, bahkan namanya bebatuan, namanya hewan-hewan, semuanya banyak yang bersaksi akan kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semisal dalam cerita dalam qasidah Hamziyahnya Al-Busiri ini, di mana dikatakan bahwasanya orang-orang para kaum itu meninggalkan atau menjauhi baginda Nabi, padahal yang namanya adzab, yang namanya biawak dan kidang pun itu sangat mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahdan diceritakan ada dhab itu yang yang ditangkap oleh orang Badui. Orang Badui menangkap dhab biawak. Setelah membawa biawak itu, orang Badui itu bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bertemu dengan baginda Nabi itu, orang Badui berkata, "Ya Muhammad, la uminu bika. Aku tidak beriman kepadamu wahai Muhammad sebelum yang namanya dhab ini beriman kepadamu." Ya, ditantang tuh ini. Dari baginda Nabi ini ditantang, aku tidak akan beriman kepadamu sebelum yang namanya biawak ini beriman kepadamu. Akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW memanggil itu dhab di dekat. Setelah dipanggil sama itu, ya dhab, wahai biawak, man tak butuh, siapa yang kau sembah? Siapa yang kau sembah? Lalu si dhab biawak itu di pungan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, biawak tersebut mampu berkata dengan fasih. Dia mengatakan, alladzi fis samai arsyuhu, aku menyembah kepada zat yang arsinya berada di langit, yakni Allah Ta'ala. Terus akhirnya Kanjeng Nabi mengatakan lagi, ini disaksikan oleh orang Badui ini. Siapa ana, man ana. Nah, siapa ana? Terus akhirnya yang dhab itu mengatakan, anta rasulu rabbil alamin. Engkau ini adalah utusannya Tuhan sekalian alam. Akhirnya orang Badui itu masuk Islam. Banyak cerita-cerita orang yang masuk Islam itu dengan mukjizatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang kidang itu bagaimana menunjukkan menurut Rasulullah ini. Jadi kalau umpamanya seandainya tidak ada karena doanya Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang mengatakan Rabbi habli mulkan nika sing nggih la yang bagi di ahadin min ba'di nika,
ahadam mim ba'di niku akan nyekeli blokane napa niku jin-jin barang sing ngerusak-ngerusak niku ajeng dicancang dan sebagainya. Tapi karena beliau mengingat itu hanya termasuk yang tidak melebihi lah istilahnya untuk kaitannya dengan jin. Tapi dengan binatang termasuk dengan kijang. Suatu ketika Kanjeng Nabi berada di Sahroh, di suatu padang ilalang yang padang pasir. Di sana baginda Nabi Muhammad SAW mendengar suara ada memanggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Akhirnya dicari oleh suara itu, di mana ya Rasulullah, itu suara kijang. Didekati oleh baginda Nabi. Setelah didekati, wah Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata di sana ada kijang yang legang, kijang yang lagi di tali oleh temali oleh seorang pemburu, di mana pemburu tersebut tertidur di situ. Ya, tidur di situ, jadi di samping kijang itu. Kijangnya ditali, diletakkan, pokoknya dia tidak bisa lepas. Akhirnya setelah mendekat kepada itu, Rasulullah SAW bertanya, kamu mengapa kok memanggil-manggil diriku ini? Wahai Rasulullah, sebenarnya aku ini minta tolong kepadamu. Aku minta tolong padamu wahai Rasulullah, lepaskan ikatan ini. Loh, kamu kan sudah ditangkap oleh orang Badui ini. Bukan demikian ya Rasulullah, aku mau lepas ini, nanti aku berjanji setelah aku melaksanakan tugasku, saya akan kembali lagi ke sini. Loh, kok bisa demikian? Ya Rasulullah, aku memiliki 2 anak yang masih kecil yang ada di atas gunung, di mana aku belum sempat untuk menyusuinya, lalu aku ketangkap oleh orang Badui ini. Kamu janji setelah engkau menyusui nanti kembali ke sini. Nah, akhirnya ya betul, akhirnya kijang itu dilepaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kijang itu pergi. Setelah tak lama, setelah menyusuinya, dia kijang itu kembali lagi. Akhirnya diikat lagi oleh Rasulullah SAW. Kau telah menunaikan janjimu, engkau kembali ke sini. Akhirnya waktu itu tanpa sengaja, akhirnya yang namanya yang ini si orang yang menangkap tadi, Badui, terbangun. Akhirnya kaget Badui itu. Ternyata di situ ada Rasulullah SAW. Setelah melihat Rasulullah, si Badui ini mengatakan, wah, alakah hajah ya Rasulullah? Apakah engkau memiliki hajah ya Rasulullah, kok sampai datang ke sini ini? Aku memintamu hanya satu saja hajatku, engkau lepaskan kijang ini. Nah, setelah itu kijang dilepaskan oleh orang yang memburu ini, orang Badui. Kijang itu pun berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Betapa mulianya baginda Nabi, Masya Allah. Bukan, makanya rahmatan lil alamin, tidak hanya kepada manusia, hewan-hewan disayang oleh Rasulullah. Apapun yang bentuk-bentuknya, siapapun di saat zamannya baginda ini, maka patut kita itu berbangga memiliki Nabi yang sangat cinta terhadap semesta. Pernah suatu ketika juga Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi dikejar oleh Surakoh. Panjenengan sudah dengar cerita ini ya. Surakoh itu Masya Allah ya. Ini mumpung bulan Maulid saya cerita. Kalau enggak bulan Maulid ya enggak tak nganukan ya. Biar nambah kita mahabbah pada Rasulullah. Al-hubbu fi muqabalatil hubbi. Cinta itu akan berbanding lurus dengan yang dicinta. Maksudnya kalau kita cinta sama Kanjeng Nabi, insya Allah Nabi juga cinta terhadap kita. Ceritanya bagaimana Bapak Ibu rahimakumullah. Ceritanya tentang Surakoh ini mengejar baginda Nabi dengan kudanya yang sangat luar biasa itu, perkasa. Sampai dekat baginda Nabi ini ambles lagi kakinya itu ambles ke dalam bumi.
Saat itu terus akhirnya Surakoh mengambil, kalau orang-orang dulu itu memakai yang namanya untuk ramalan itu loh, dengan panah itu diputar seruet, munculnya apa? Ternyata munculnya di situ itu naas kurang baik gitu. Nah saiki ya omongan ya ramalan-ramalan itu lah gitu. Tapi kok Nabi sudah jauh gitu, kejar lagi, belum puas lagi, sampai yang kedua, ketiga. Yang ketiga itu baru yang namanya Surakoh ini percaya dan minta aman dari Rasulullah, karena saat itu didekati Rasulullah, aman supaya tidak istilahnya dibunuh oleh baginda Nabi. Saat itu Rasulullah pun karena mukjizat nih Bapak Ibu rahimakumullah, dengan luar biasanya baginda Nabi itu karena Surakoh sudah nanti berkata nanti, wahai Rasulullah, sekarang saya akan menjadi penjagamu, bahasanya itu menjadi orang yang cinta. Banyak sahabat-sahabat yang ngomong ngoten niku sing tadinya itu mau membunuh Kanjeng Nabi itu, setelah didekati oleh Kanjeng Nabi itu terus dadanya dipegang itu, setelah itu hilang. Bahkan dia mengatakan, seandainya tidak ada orang yang lebih aku cintai di muka bumi ini selain baginda Nabi Muhammad SAW. Seandainya aku membawa pedang ini kok bertemu dengan ayahku. Ini karena seorang ini ayah dan pamannya dibunuh oleh Hamzah dalam perang Badar. Dia didendam. Makanya dia mengejar Rasulullah, mau memedang Rasulullah, tapi tidak bisa. Termasuk demikian. Ini Surakoh itu dengan minta aman baginda Nabi, bahkan Kanjeng Nabi memberi kabar bisyarah, kabar gembira kepada memberi kabar gembira kepada kepada Surakoh ini. Hai Surakoh, nanti kamu akan memakai gelarnya Kisra. Memakai gelarnya Kisra. Waktu itu Kisra itu adalah raja yang besar yang ada, yang waktu dulu yang besar itu kan Romawi dan Kisra, ada dua kerajaan yang ada di Bizantium itu, di Persia ya, dan satunya ini. Ada dua kerajaan besar ya. Istilahnya sekarang itu yang adik kuasa pada zaman itu ada itu dua itu. Terbukti Bapak Ibu rahimakumullah, setelah waktu yang lama, waktu kekhalifahan Umar bin Khattab, betul Surakoh ikut berjuang, ikut perang. Ikut perang sampai sana, sampai bisa menaklukkan Konstantinopel apa daerah mana, pokoknya yang daerahnya Kisra itu. Setelah menaklukkan daerah itu, yang namanya Surakoh itu ternyata luar biasa. Setelah mengalahkan itu, Sayyidina Umar bin Khattab itu mencari Surakoh. Mencari Surakoh untuk menyerahkan apa? Gelangnya Raja Kisra untuk supaya dipakai Surakoh. Itu tadi zamannya Kanjeng Nabi, Surakoh masih kafir, sampai terus akhirnya itu ngendikane Kanjeng Nabi kok plek kabeh itu loh. Ini kalau tidak wa ma yang tiku anil hawa in huwa ila wahyu. Apa yang dikatakan Kanjeng Nabi itu atas bimbingan Allah. Wa ma yang tiku anil hawa in huwa ila wahyun. Semuanya wahyu yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar awake dhewe kedah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan oleh Allah di bulan ini bisa memperingati baginda Nabi. Karena gini Bapak Ibu rahimakumullah, yang namanya hadiah itu ada dua macam. Yang satu adalah hadiah yang sifatnya itu adalah hissiyah. Hissiyah itu yang tampak, yang berupa barang. Contohnya napa Bapak Ibu rahimakumullah, seperti zaman Kanjeng Nabi. Zaman Kanjeng Nabi niku di dalam Asyama'il al-Muhammadiyah disabataken ada seorang duweso. Nah, saiki ngono apa pedalaman alasan sang tresno cinta banget kali Kanjeng Nabi, yang namanya Zahir. Makanya kalau sekarang ada grup sholawatnya Az-Zahir itu yang ambil nama ini Zahir ini. Si Zahir ini orangnya buruk, istilahnya jelek, tapi Masya Allah sangat dicintai baginda Nabi. Karena apa? Setiap kali datang disambut dengan memberi oleh-oleh mestian Zahir itu. Sowan Kanjeng Nabi, barang-barang yang dari pedesaan itu, dari desa alasan digawa sowan Kanjeng Nabi.
Sampai Kanjeng Nabi ngendikan zahir adalah apa? Badiyatuna, orang pelosok kita. Wa nanu udara'ahu, dan kita adalah orang kotanya siapa? Udara'uhu, orang kotanya zahir. Itu sampai istilahnya wong zahir wong disone awake dhewe wong kotane zahir, ngoten bahasane istilahnya ngoten niku. Oh, Masya Allah niku. Jadi Kanjeng Nabi niku nek remen kalih tiyang tidak melihat niku sing ganteng, sing ngene, sing wajah cantik, bukan. Hitam pun sangat banyak yang cintai Nabi. Bilal bin Rabah, Suhaib, wonten malih namanya Salman Al-Farisi, Abi Hurairah. Banyak orang-orang yang jadi sing dicintai baginda Nabi tidak memandang kepada fisik, tapi dilihat hatinya. Yang tulus, yang cinta sungguh dicintai Nabi. Pernah suatu ketika sampai yang namanya zahir itu di pasar, sampai oleh Kanjeng Nabi didekep dari belakang. Masya Allah, jenengan bisa bayangkan orang yang hitam, yang buruk didekep, dipeluk dari belakang oleh Kanjeng Nabi. Ngeten-ngeten yang zahir itu bingung, ini siapa atau kok meluk-meluk diriku. Ngeten-ngeten dilihat ternyata baginda Nabi dia rada enggan, rada sungkan Kanjeng Nabi kok memeluk dirinya itu. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi menghentikan, iki budak regane murah. Ngoten niku wong-wong Kanjeng saya cinten zahir mengatakan, ya Allah ya Kanjeng Nabi, memang diriku ini harganya murah. Nabi menimpali, zahir engkau memang tertampak demikian, tapi menurut Allah engkau tidaklah murah, kamu adalah mahal. Kamu tidaklah murah wahai zahir, au kama qol. Jadi kamu tidak murah tapi kamu mahal. Ini zahir yang sangat dicintai Nabi. Sering beri hadiah. Kalau dulu orang-orang dulu bisa memberi hadiah kepada Kanjeng Nabi dengan niku wau, kurma napa-napa nggih. Karena enten remenane Kanjeng Nabi Bapak Ibu rahimakumullah mumpung maulid. Siji niku adalah kerai nggih. Kerai ngertos nggih kaya timun niku lho. Sing cilik-cilik sing nek bulune meh kaya ngono niku. Kerai, terus napa rutop, kurma teles, semangka niku remenane Kanjeng Nabi. Semangka niku remenane Kanjeng Nabi nggih. Kerai, semangka, labu nggih niku diremeni Kanjeng Nabi. Waluh nggih disenengi Kanjeng Nabi. Mulane lek jenengan enek semangka barang ngoten niku remenane Kanjeng Nabi. Dahar diniati niki sunah Kanjeng Nabi, senengane Kanjeng Nabi kula tak elok. Milakno ada sahabat niku sing ngeplek apa-apa pingine niru Kanjeng Nabi. Sahabat Abdullah bin Umar, Ibnu Umar itu Kanjeng Nabi hajine model ngene, budale mungkin sampai dia dimasuknya di Batha dulu. Nanti setelah sampai di Batha masuk tawaf melakukan apa-apa ibadah sampai Mina, nanti pulang rampung dari itu meleret di Batha. Ibnu Umar melakukan. Jadi ada sahabat sing sangat ngeplek Kanjeng Nabi nglakune niku sinten sahabat Abdullah bin Umar. Awake dhewe Kanjeng Nabi remenani ngoten dia terok-terok. Ini misale seneng krai, kurma teles dan sebagainya. Jadi niku wau sing namine hadiah kepada Kanjeng Nabi yang sifatnya tampak. Sing ora tampak napa? Ngekehne selawat, ngekehne maca-maca hadise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milakno hadise wonten Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya Tirmidzi, Sunan Abu Dawud napa mawon kitab tentang enek sing kitab cilik wae Al-Adhkar wonten cilik gede termasuk Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar wonten nanti kitab tentang Bulughul Maram napa wae diwaca wonten mawon niku insyaallah niku termasuk yang sifatnya adalah hadiah maknawiyah, yang sifatnya adalah yang tak terlihatan. Mugi-mugi wonten manfaate sing bab-bab niki kita